Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Delia dengan nomor 15 30 10 74. Saya dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Saya dari program studi Sarjana Penerapan Kebidanan Reguler 2 tingkat 1. Baik, di sini nanti saya akan menampilkan sebuah video mengenai tentang pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Selamat menonton. Dah. Nah, yuk langsung kita mulai ke judul besarnya. Judul besarnya itu adalah pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang hak-hak klien dan persetujuannya. Yang ketiga, tentang tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang standar praktik kebidanan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu definisi hukum. Hukum yaitu merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Hukum dan keterkaitannya dengan moral dan etika. Yang pertama, etika hukum dan moral merupakan the guardians atau pengawal bagi kemanusiaan. Ketiganya mempunyai tugas dan kewenangan untuk memanusiakan manusia dan memperadab manusia. Yang kedua, etika dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur tata tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Pelanggaran etik tidak selalu pelanggaran hukum, tetapi sebaliknya, pelanggaran hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etik. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum ditunjukkan bagi masyarakat bila hukum dibuat tanpa dasar etika, artinya menganggap manusia sebagai robot. Keduanya saling membutuhkan, berkaitan, dan keberadaannya tidak bisa tergantikan. Selanjutnya, mengenai aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Poin pertama, dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Yang kedua, dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar, maka dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hukum dasar dalam praktik pelayanan kebidanan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pernyataan secara umum yang menjadi landasan terbentuknya spesifikasi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat. Selanjutnya yaitu adalah hak-hak klien dan persetujuannya. Yang pertama, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Kemudian yang keempat, berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya, yaitu bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang kelima, pasien berhak mendapat pendamping seperti suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Selanjutnya yaitu adalah kewajiban klien. Yang pertama, berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Kewajiban klien yang kedua yaitu pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, dan perawat yang merawatnya. Kewajiban klien yang ketiga yaitu pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan, dan perawat. Kewajiban klien yang keempat yaitu pasien atau penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat yang kedua yaitu
yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Tanggung jawab bidan yang ketiga yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Tanggung jawab bidan yang keempat yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, tanggung gugat dalam praktik kebidanan yang pertama yaitu malefisiensi adalah keputusan yang diambil merugikan pasien. Malpraktek atau lalai meliputi gagal melakukan tugas, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar, melakukan kegiatan yang mencederai klien, dan klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas. Malpraktek terjadi karena yang pertama ceroboh, yang kedua lupa, dan yang terakhir gagal mengkomunikasikan kepada klien. Standar praktik kebidanan. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Manfaat standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, melindungi masyarakat sebagai pelaksanaan, pemeliharaan, dan penelitian kualitas pelayanan untuk menentukan kompetisi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktek sehari-hari sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan, dan pengembangan pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.